Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azenia Lisani Putri dengan NIM 2303021. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Materi yang pertama, penciptaan nilai barang dan jasa. Menciptakan barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Presentasi ini kami akan membahas mengenai tujuan proses pengaruh teknologi, strategi pengukuran keberhasilan, dan juga studi kasus penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Pertumbuhan bisnis. Menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, kepuasan pelanggan melalui penciptaan nilai. Tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. 3. Keunggulan kompetitif. Menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Proses penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Analisis kebutuhan pasar. Memahami kebutuhan pasar yang menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. Yang kedua, inovasi produk dan jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 3. Pengiriman yang efisien. Memastikan pengirim produk dan jasa yang efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Pengaruh teknologi terhadap penciptaan nilai. Otomatisasi teknologi memungkinkan otomatisasi proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas dan teknologi. Kualitas produk dan jasa dapat ditingkatkan, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan. Konektivitas teknologi menghubungkan pelanggan dengan barang dan jasa yang secara lebih efektif dan menciptakan pengalaman yang lebih baik. Strategi menciptakan nilai yang efektif. Diferensi. Mengembangkan nilai yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Penentuan harga tepat. Menentukan harga yang mencerminkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Riset pasar yang mendalam. Melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelanggan sebagai fokus utama. Mendirikan strategi dan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai adalah 1. Penjualan dan penciptaan penjualan yang mendapatkan tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang diakui pasar. Yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan adalah indikator kunci yang akan menunjukkan sejauh mana nilai dihasilkan telah memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga, market share. Meningkatkan pangsa pasar menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Materi yang kedua adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang mendukung arti yang cukup luas yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan kepada suatu perilaku tertentu, dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis menunjukkan perilaku yang etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis memerlukan etika? Yaitu 1. Meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Yang kedua, perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. 3. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Etika bisnis terbagi menjadi 4 yaitu etika bisnis di bidang akuntansi, etika bisnis di bidang keuangan, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, etika bisnis di bidang sistem informasi. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari 2 kata yaitu respon dan kemampuan. Jadi, pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. 1. Tanggung jawab ekonomi. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengolahan perusahaannya menghasilkan laba. Yang kedua, tanggung jawab hukum, mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang praktik bisnis yang bijaksana. Tanggung jawab
Sosial perusahaan, bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Undang-undang yang mengatur secara CSR di Indonesia 1 Perusahaan Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseorangan terbatas pada pasal 4 Nomor 47 2012 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS sesuai dengan anggaran yang dapat perseroan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undang. Materi yang ketiga yaitu manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen perusahaan yaitu planning, organizing, leading, dan directing, dan controlling. Planning adalah suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Organizing adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Leading atau directing merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Peranan manajerial, peranan interpersonal, peranan informasi, dan peran pengambilan keputusan. Peranan interpersonal meliputi figurehead, leader, dan liaison. Peranan informasi meliputi monitor, disseminator, dan spokesman. Peranan mengambil keputusan meliputi entrepreneur, decision holder, dan result calculator. Keterampilan keahlian manajerial atau managerial skills. Keterampilan teknis yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Contoh manajer keuangan perlu memahami tentang sistem keuangan. Keterampilan interpersonal atau human skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain, perorangan, atau kelompok. Keterampilan konseptual yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk dapat menjabar situasi lingkungan organisasi. Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif sebagai terbaik. Fungsi perencanaan atau planning. Apa itu perencanaan? Adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan, mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Pencapaian dimulai dengan menjawab 5W1H. 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan yaitu 1. Proses, yang kedua fungsi manajemen, yang ketiga pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan atau mengapa manajer perlu perencanaan. Yang 1. Pengaruh organisasi, yang kedua minimalisasi efisiensi sumber daya, minimalisasi ketidakpastian, keempat menetapkan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan ada terbagi 2. 1. Faktual dan realistis, yang kedua logis dan rasional. Persyaratan perencanaan 1. Fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Alat bantu perencanaan merupakan model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan dengan keputusan. Bagian ini dapat dikembangkan lebih lanjut ataupun disederhanakan tergantung pada jenis dan jumlah kegiatan yang dilakukan. Yaitu fungsi perorganisasian, fungsi desain dan struktur organisasi. Fungsi organisasi nasional, fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi pekerjaan kepada para pelaksanaan serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas yang lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan strategi sumber daya
organisasi dan tugas-tugas yang dimiliki perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat dalam organisasi dapat dikelompokkan dan dikoordinasikan hubungannya dengan baik, hubungan antara manajer dengan karyawan dengan karyawan. Proses perorganisasian, pembagian kerja, departementalisasi, pengembangan, hierarki organisasi, pengisian jabatan, dan pengkoordinasikan. Pembagian kerja tahap pertama dalam proses perorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja menjadi tugas-tugas yang logis dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan. Departementalisasi terhadap kedua adalah mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Pengembangan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing. Jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Pengisian jabatan setelah terbentuk tahap keempat dalam perorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Pengkoordinasian tahap kelima dari proses ini adalah pengkoordinasian mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi adalah lingkungan organisasi semakin cepat, perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan maka semakin besar ketidakpastian yang akan sehingga menjadi hal tersebut menyebabkan manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. Strategi pada manajer sudah melakukan pemilihan strategi untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi. Teknologi semakin tingkat penggunaan teknologi, maka dibutuhkan struktur organisasi yang fleksibel untuk meningkatkan kemampuan manajer untuk memberikan respon terhadap situasi yang tidak diperkirakan. Sumber daya manusia semakin tinggi, keahlian tenaga kerja dalam suatu organisasi dan semakin tinggi diperlukan kerjasama di antara mereka dalam suatu kelompok atau tim melaksanakan tugas, maka struktur organisasi yang lebih tepat adalah struktur organisasi. Materi yang keenam adalah fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya dengan baik sebagai individu, sebagai tim, atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Definisi ini di atas pensyaratan beberapa hal, yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Penggunaan kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan dapat berkontaminasi positif maupun negatif. Sumber-sumber kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seorang dari posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Legislative power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legislasi tertentu. Misalnya, seseorang dianggap menjadi pemimpin secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah. Memotivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu karyawan maupun manajer yang situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seorang berada pada situasi yang berbeda. Menurut Robbins, merupakan definisi motivasi sebagai kemampuan yang ditunjukkan. Materi yang ketujuh adalah pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional dan tujuan perusahaan. Manajemen perusahaan bertugas untuk memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan.
Tujuan manajemen pemasaran adalah manajemen pemasaran menciptakan nilai bagi pelanggan. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal ini dilakukan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menyediakan atau jasa yang memenuhi. Manajemen SDM umumnya disebut dengan istilah HRM. Perusahaan bertanggung jawab mengurus kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, pelatihan, pemanggilan karir, mengurus legalitas, sampai kesejahteraan karyawan. Tujuan utama dari manajemen SDM adalah menjamin sumber daya manusia di perusahaan untuk kompetisi yang cukup kontribusi mencapai tujuan, membuat pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. 1. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Yang kedua, lingkup manajemen keuangan dimulai dari pencarian sumber keuangan, cara penggunaan keuangan yang diperoleh, serta pembagian laba hasil pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan dapat diadakan di individu maupun melalui perusahaan. Salah satu tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan dari manajemen keuangan adalah meminimalkan penggunaan biaya. Manajemen keuangan yang bertujuan memberikan laba kepada pemegang saham yang maksimal dinilai dari harga saham. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan untuk menyiapkan struktur modal, peningkatan efisiensi, serta pengurangan risiko operasional perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan sebagai setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan.